Awal kisah berlatar di Seoul, Korea Selatan. Seorang agen rahasia bernama Kim terlihat sedang terburu-buru mengemudikan mobilnya menuju batas kota. Sesampainya di batas kota, dia masuk hutan dan di sana sudah menunggu komandan NIS bernama Chun. NIS sendiri adalah Badan Intelijen Korea Selatan. Kim segera melapor ke komandannya itu sembari membuka bagasi mobilnya. Di dalam bagasi mobil terlihat seorang pria disekap oleh Kim. Kemudian Kim memberitahu pada sang komandan jika pria ini hendak membunuhnya barusan. Chun pun menanggapi dingin. Dia menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi pria ini. Lanjutnya Chun mengabarkan pada Kim jika mulai hari ini regu mereka dibubarkan. Lantaran ini adalah perintah dari NIS pusat yang membuat keputusan tersebut. Sebagai hadiah perpisahan, Chun memberi Kim paspor untuk dia kabur ke luar negeri dan mencari kehidupan baru. Sempat bingung kenapa dia dan regunya dibubarkan oleh NIS pusat, Kim menuruti perintah komandannya itu dan pergi ke bandara. Sesampainya di parkiran bandara, Kim menyempatkan menemui Jo, kekasihnya yang kebetulan berprofesi sebagai pramugari. Kim mengatakan pada Jo jika barusan dia dipecat dari NIS. Dia disuruh kabur bersembunyi ke luar negeri. Niatan Kim mengabarkan kabar ini karena dia ingin mengajak Jo ikut bersamanya kabur ke luar negeri dan memulai kehidupan baru di sana. Tentu Jo setuju dan keduanya segera menuju lift untuk memesan tiket di bandara. Namun apesnya ketika mereka sampai di lantai atas bandara, lift terbuka dan tiba-tiba Kim diserang oleh musuhnya. Meski Kim berhasil membantai musuhnya ini, namun serangan barusan membuat Jo jadi trauma karena seumur-umur baru kali ini dia melihat duel berdarah. Jo pun berubah pikiran, geng. Dia dengan tegas memutuskan jika hubungannya dengan Kim berakhir sampai di sini saja. Jo tidak ingin menjalani kehidupan yang dipenuhi teror seperti barusan. 8 tahun berlalu sejak kejadian itu, cerita beralih di Tokyo, Jepang. Seorang bos Yakuza bernama Koreda terlihat sedang asik bermantap-mantap dengan PSK. Setelah cukup puas dengan permantapan barusan, dia pun lanjut menyiksa wanita tersebut hingga sekarat. Kemudian Koreda yang selesai bersenggama, santai sebentarlah dia di ruang tamu sambil menenggak miras buat isi energi. Suasana rumah Koreda sendiri dijaga ketat oleh anak buahnya yang berjaga di luar. Tak lama sehabis minum-minum, telepon rumah Koreda berdering. Dia pun menjawab panggilan telepon itu yang ternyata berasal dari orang misterius. Si penelpon memastikan jika yang mengangkat telepon adalah Koreda dan kemudian dia menutupnya. Di sini Koreda baru menyadari ada yang janggal di rumahnya ini. Dia segera mengenakan pakaian dan bergegas menelpon anak buahnya yang berjaga di luar namun tak ada respon. Sontak dia mengetahui bahwa semua anak buahnya ternyata sudah tewas dibantai. Koreda pun sigap mengambil shotgun untuk melindungi diri. Tapi apakah bisa? Sayang sekali, listrik tiba-tiba padam dan seorang pria misterius berhasil mencekik lehernya dengan kawat baja. Pria yang mencekik Koreda ini adalah Kim. Ternyata setelah pensiun jadi agen rahasia, kini Kim alih profesi sebagai pembunuh bayaran. Usai berhasil menghabisi Koreda, Kim sejenak bersantai untuk menghela nafas. Setelah itu Kim yang menyamar jadi tukang servis listrik bergegas pergi dari TKP. Dan inilah Deliver Us From Evil. Kim yang sukses menjalankan misinya tadi, lantas menemui kliennya yaitu seorang pengusaha bernama Hwan di kedai makan. Kemudian Hwan memberinya bayaran atas jasa Kim barusan. Sembari mengobrol santai, Hwan menawari misi baru untuk Kim yaitu membunuh target lain. Hwan mengatakan kalau ini adalah permintaan terakhir yang dipesannya sebelum Kim berniat pensiun. Mendapat tawaran tersebut, Kim masih mempertimbangkannya sembari pamit pergi. Sepertinya Kim dari kedai, tujuan berikutnya yaitu pergi ke bank setempat. Dia berniat mendepositokan uang bayarannya tadi untuk ditabung sebagai investasi masa tuanya. Lantas Kim yang selesai dengan urusannya di bank, kemudian lanjut mampir ke kedai langganannya untuk sekedar minum-minum. Sembari minum-minum, Kim memandangi lukisan pantai di kedai itu. Dia yang penasaran bertanya pada pemilik kedai mengenai di mana letak pantai di dalam lukisan tersebut. Pemilik kedai pun menjelaskan jika pantai tersebut ada di Panama. Setelah mendengar penjelasan dari pemilik kedai, kemudian Kim menelpon Hwan. Dia menyetujui misi yang ditawarkan Hwan padanya tadi. Namun syaratnya Kim meminta bayaran lebih, sebab dia berniat pergi ke Panama dan tinggal di sana. Esoknya cerita beralih di Bangkok, Thailand. Seorang ibu berstatus single parent yang tidak lain adalah Jo. Pagi itu sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk putrinya bernama Min. Sembari menyiapkan sarapan, Jo juga menyempatkan menanggapi telepon dari rekan bisnisnya. Usai sarapan pagi itu, Jo lanjut mengantar Min anaknya pergi ke sekolah. Beres mengantar anaknya, dia pun berangkat kerja. Kebetulan hari itu ada meeting dengan rekan bisnis untuk membahas investasi di bidang properti.
Joe selaku investor dibujuk untuk menginvestasikan uangnya ke klien yang baru dia kenal. Dia dibujuk oleh rekan kerjanya bernama Han. Karena Joe belum yakin investasi ini akan menguntungkan baginya, maka dia meminta waktu beberapa hari untuk mempertimbangkannya. Lanjut sorenya, jam pelajaran pun usai, saatnya Min pulang sekolah. Namun dia heran tumbenan ibunya telat menjemputnya. Tahu-tahu Min ditarik paksa oleh dua orang asing yang mengaku suruhan ibunya. Dia memaksa Min naik ke mobil mereka untuk diantar pulang. Tentu Min yang masih polos mah nurut-nurut aja. Dan cerita pun beralih pada Kim. Hari itu dia menyempatkan membaca brosur wisata ke Panama sembari mampir di kedai. Brosur itu adalah pemberian dari Juan yang sudah berjanji menghadiahi rumah di Panama setelah misi darinya diselesaikan oleh Kim nanti. Kemudian setelahnya Kim ditelepon Juan. Juan mengabarkan ada kabar penting untuk Kim dari seorang bernama Chun yang mengaku berasal dari Korea Selatan. Kim yang tidak punya pulsa untuk menghubungi Chun lantas pergi ke telepon umum untuk menelpon Chun mantan komandannya di NIS ini. Ternyata Chun menghubungi Kim untuk mengabarkan perihal Joe mantan kekasihnya Kim dulu. Kata Chun, Joe barusan menghubunginya untuk bertanya mengenai keberadaan Kim. Tentu Kim yang masih sakit hati dengan sikap Joe yang dulu pernah mencampakannya lantas berpesan pada Chun. Dia berpesan jika Joe kembali menanyakan kabarnya, bilang saja Kim sudah tewas sembari menutup teleponnya itu. Dan benar saja, tak lama Joe kembali menelpon Chun. Dia menanyakan lagi di mana keberadaan Kim sekarang. Joe meminta tolong pada Chun untuk membujuk Kim agar mau membuka komunikasi lagi dengannya. Sebelum akhirnya Joe pun menutup teleponnya itu, geng. Di sini Joe terlihat sedih. Ternyata saat ini dia sedang berada di kantor polisi Thailand. Di sana Joe hendak mengurus berita acara mengenai Min anaknya yang hilang diculik. Namun pihak kepolisian masih bingung, apa benar Min diculik? Jika Min memang diculik, harusnya si penculik minta tebusan dong ya. Jadi karena belum jelas ini kasus penculikan atau tidak, maka untuk sementara waktu kepolisian Thailand akan menganggap kasus ini sebagai kasus orang hilang. Kepolisian pun bersiap menyebar poster Min kali aja ada warga Thailand yang menemukannya. Mendengar penjelasan dari kepolisian Thailand membuat Jus makin sedih ya. Apalagi ketika dia melihati papan mading di kantor polisi yang penuh dengan poster orang hilang. Untunglah tak berselang Joe mendapat telepon dari Han rekan kerjanya. Han mengabarkan jika barusan dia ditelepon oleh orang yang mengaku penculiknya Min. Kata Han, si penculik meminta tebusan uang dan mengancam agar tidak melibatkan polisi jika ingin nyawa Min selamat. Tanpa pikir panjang, bergegaslah Joe menemui Han untuk minta diantar ke tempat pertukaran yang telah dijanjikan. Kita balik lagi pada Kim. Dia yang baru pulang ke kontrakannya lanjut istirahat sebentar nih. Belum lama istirahat, dia mendapat panggilan telepon dari Chun lagi. Chun mengabarkan kabar duka bahwa Joe mantan pacar Kim tewas di Thailand. Seketika Kim pun langsung syok menerima kabar ini. Kata Chun, infonya jenazah Joe sudah dibawa ke Korea Selatan untuk diautopsi. Gerak cepat Kim pun segera pulang ke Korea Selatan. Sesampainya dia di Korea Selatan, Kim menuju rumah sakit untuk melihat jenazahnya Joe. Ditemani pihak kepolisian, Kim dijelaskan penyebab kematiannya Joe. Kata polisi, Joe tewas karena beberapa organnya diambil oleh si pembunuh. Kim yang melihat bekas sayatan besar di tubuh Joe jadi tertegun. Kemudian kepolisian pun menyerahkan beberapa barang pribadi milik Joe karena Kim adalah ahli warisnya. Polisi juga menambahkan informasi jika Joe punya anak yang kabarnya hilang diculik di Thailand. Polisi Korea Selatan berjanji akan mengusut kasus ini bersama Interpol. Lanjut setelahnya Kim pun kembali ke mobilnya. Dia memeriksa barang pribadi milik Joe yang diwariskan padanya itu. Barang itu berupa dompet yang isinya sudah raib. Hanya tersisa foto Joe dan anaknya di dalam dompet. Kim jadi penasaran dengan sosok ayah dari anak Joe ini. Dia pun membuat janji ketemuan dengan Chun mantan komandannya di sebuah restoran malam itu. Di dalam resto, Kim segera menunjukkan foto anaknya Joe pada Chun dan bertanya siapa kira-kira bapak dari anak ini. Terpaksa Chun pun berkata jujur jika ayah dari Min adalah Kim sendiri. Selanjutnya Chun menjelaskan jika 8 tahun lalu Joe pernah mendatanginya untuk mencari keberadaan Kim. Dia mengaku hamil setelah putus dengan Kim waktu itu. Disinilah Kim pun kaget. Dia baru mengetahui fakta ini. Ternyata selama ini dirinya punya anak yang harus dirawat. Setelah mendengar cerita tersebut, Kim jadi sedikit kesal pada Chun yang tidak memberitahunya sejak awal. Lanjutnya, Kim merenung sendirian di pinggir dermaga. Dan tak berselang Juan menelponnya. Juan mengabarkan jika orderan yang dia pesan dibatalkan. Sebab saat ini keadaan sedang gawat. Juan kemudian menjelaskan pada Kim. Yakuza bernama Koreda target mereka kemarin ternyata punya adik bernama Ray. Ray sendiri adalah pembunuh bayaran yang sadis. Bahkan saking sadisnya, dia dijuluki Ray si tukang jagal. Kabarnya saat ini Ray sedang bergerak mencari pelaku pembunuh kakaknya itu untuk balas dendam. Di sini Wan menyarankan pada Kim untuk bersembunyi sementara waktu, begitu juga dirinya.
Selesai menghubungi Kim ini, Wan pun bergegas pergi ke bandara untuk kabur ke luar negeri. Namun dalam perjalanan menuju bandara, tak disangka mobil yang dikendarai Wan ditabrak dengan keras. Wan pun pingsan dan tersadar esoknya di sebuah gedung dekat rel kereta api. Ternyata dia sudah tertangkap oleh anak buah Ray. Tak lama Ray pun datang membawa peralatannya berupa sepaket pisau. Wan yang ketakutan langsung minta ampun dan berterus terang jika pelaku pembunuh Koreda adalah Kim. Bahkan Wan juga membeberkan bahwa Kim sekarang berada di Korea Selatan. Namun kejujuran Wan tak cukup bagi Ray. Mulut Wan diselotip dan dia digantung terbalik. Tanpa ampun Ray menggorok leher Wan sebagai bentuk balas dendam atas kematian kakaknya. Sedangkan Kim sendiri pagi itu dibantu anak buah Chun menerima dokumen kasus penculikan Min anaknya dari Thailand. Kemudian Chun menelpon Kim dan menegaskan, jika Kim memang berniat pergi ke Thailand, maka dia akan membantunya. Dia akan mengutus seorang informan miliknya yang saat ini sedang bertugas di Thailand untuk membantu Kim menemukan Min anaknya itu. Mendapatkan bantuan ini, Kim pun memantapkan hati pergi ke Thailand demi menyelamatkan anaknya itu. Menjelang malamnya, Ray ternyata sudah sampai di Korea Selatan. Setelah tadi pagi berhasil membunuh Wan, dia menargetkan Chun, mantan komandan Kim di NIS dulu. Singkatnya, Chun yang sedang bersantai di rumahnya berhasil dihabisi oleh Ray. Usai menghabisi Chun, Ray pun menemukan petunjuk baru di meja kerja milik Chun. Dia menemukan poster anak hilang berbahasa Thailand. Ray pun menyimpulkan jika Kim sedang OTW ke Thailand. Tanpa berlama-lama lagi, Ray berniat pergi ke Thailand untuk mengejar Kim. Sebelum pergi, Ray menyempatkan menghubungi anak buahnya di Jepang. Dia meminta disiapkan 2 warga lokal Thailand sebagai penunjuk jalan untuk mencari keberadaan Kim di sana. Paginya, sesampainya Kim di Bangkok, Thailand, dia disambut oleh informannya Chun bernama Lee. Setelah itu mereka pun segera menuju markasnya Lee untuk berdiskusi lebih lanjut guna mencari keberadaan Min yang diculik. Di markas, Lee mengungkap informasi baru. Dia mencurigai rekan kerja Joe bernama Han ikut terlibat dalam kasus penculikan ini. Dia merupakan buronan kepolisian Korea Selatan yang lari kabur ke Thailand. Mendapat informasi barusan, Kim pun lanjut menyewa kamar hotel untuk dia tinggal semalam dan menyusun strategi berikutnya. Kemudian lanjut esoknya, setelah berkeliling kota Bangkok, Kim akhirnya menemukan keberadaan Han dan menguntitnya. Dia segera beraksi ketika Han hendak berkemudi. Kim menyusup ke mobilnya Han dan menjerat leher Han pakai tali hingga target pingsan. Setelah itu dibawalah Han ke tempat sepi pinggir sungai. Di sana Han yang baru siuman langsung disiksa oleh Kim dengan dipotong jarinya pakai tang pemotong. Kim pun bertanya kenapa Han tega menipu Joe. Han yang ketakutan pun buka mulut nih geng. Dia berniat menguasai harta milik Joe. Namun karena waktu itu Joe tak kunjung menginvestasikan uangnya di bisnis properti yang dia tawarkan, Han pun jadi geram. Bersama 2 anak buahnya, Han merencanakan aksi penculikan Min anaknya Joe. Han juga mengaku setelah berhasil memeras habis uangnya Joe, dia pun membunuhnya untuk menghilangkan jejak. Bahkan Han juga tega menjual organ Joe ke pasar gelap sebagai bonus aksinya ini. Mendengar penjelasan Han ini, Kim jadi makin emosi. Lantas dia memutus urat nadi di leher Han sebagai bentuk balas dendam. Usai membunuh Han, Kim pun keluar mobil dan berencana mencari keberadaan 2 anak buah Han ini. Lanjut malamnya, Ray sudah tiba di Bangkok disambut 2 warga lokal yang dia pesan jasanya untuk menemaninya selama di Thailand. Hebatnya tanpa butuh waktu lama, Ray berhasil menemukan kamar hotel yang pernah Kim sewa semalam. Namun sayangnya dia tak menemukan Kim di sana. Esoknya mereka bertiga pun lanjut mencari Kim dengan berkeliling kota Bangkok. Hasilnya mereka menemukan petunjuk baru berupa poster buronan sosok penculik anaknya Kim. Ray pun segera menyelesaikan sarapannya dan setelah itu dia diantar ke sebuah gudang tua markas gangster setempat untuk mencari petunjuk baru. Namun setelah masuk ke gudang itu bukannya dapat petunjuk baru, ternyata dia dijebak oleh 2 informannya tadi geng. Mereka berniat merampok Ray yang terlihat lemah dan sendirian di Thailand. Tentu jelas para gangster ini salah sasaran karena terlalu menganggap remeh kemampuan Ray. Tanpa ragu, Ray membantai kelompok gangster ini dengan mudahnya hingga menyisakan si informan saja. Akhirnya si informan baru tahu jika Ray adalah sosok berbahaya. Dia segera minta maaf dan bersumpah akan membantu Ray menemukan keberadaan penculik di poster buronan tadi.
Malamnya beralih pada Kim. Setelah seharian mencari, dia berhasil menemukan 2 penculik anaknya. Kim pun menyiksa mereka sembari menunjukkan foto Min anaknya itu. Kedua penculik ini menyerah dan mengatakan jika Min sudah mereka jual ke sindikat perdagangan organ manusia bernama Chow Po. Mendapat informasi barusan, Kim kembali menemui Lee di markasnya. Dia meminta tolong untuk dicarikan keberadaan markas sindikat penjualan organ di Thailand. Namun Lee mengatakan jika hal tersebut agak sulit karena sindikat seperti itu di Thailand ada banyak. Disinilah Lee kepikiran, dia kan punya kenalan yang paham seluk-beluk kota Bangkok bernama Yui. Dia pun mengenalkan Kim pada Yui yang ternyata seorang waria. Setelah saling berkenalan, pada intinya Yui akan disewa jasanya oleh Kim untuk menemukan Min anaknya yang diculik. Kim pun menunjukkan foto Min dan Yui pun menyetujuinya. Lanjut esoknya, keduanya menuju ke tempat yang dicurigai sebagai penampungan anak hasil penculikan. Setelah sampai di tempat itu, Kim pun mencari keberadaan Min di antara anak-anak Thailand yang disekap. Namun Kim tak berhasil menemukan Min di sana. Kata pihak gangster si penjual anak-anak ini, kalau Kim mencari anak Korea, dia sudah dipindahkan ke tempat lain untuk dijagal. Karena barang yang dicari Kim sudah tak ada lagi, maka keduanya pun disuruh pergi. Tentu Kim tak menyerah nih. Dia lantas diam-diam balik menyelinap masuk dan bertanya pada beberapa anak kecil yang disekap di sana. Dia bertanya mengenai keberadaan Min sembari menunjukkan fotonya. Salah satu anak pun mengaku mengenal Min. Kata anak ini, kemungkinan Min dibawa ke tempat penjagalan yang berkedok pabrik pembuatan bola. Tak lama, gangster yang berjaga pun memergoki Kim dan Yui menerobos masuk wilayah bisnis mereka tanpa izin. Maka terjadi duel sengit dan terpaksa Kim menghajar para gangster ini. Kemudian Kim menginterogasi salah satu dari mereka untuk menjelaskan kira-kira di mana anaknya dibawa pergi. Kata gangster yang diinterogasi, anak yang dimaksud sudah dibawa pergi ke tempat jagal di wilayah Langyao. Kim yang mendapat informasi ini pun hendak pergi ke tempat yang dimaksud, namun tiba-tiba Yoi Ray datang mengacau dan berniat membunuh Kim sebagai bentuk balas dendam. Singkatnya, Kim yang tak punya waktu untuk meladeni duel dengan Ray memilih kabur, sedangkan Yui sendiri tertangkap pihak kepolisian dan dicurigai sebagai penculik anak. Alhasil, tempat itu pun digerebek kepolisian pada malamnya, geng, dan ditandai sebagai tempat sindikat penjualan organ milik mafia bernama Chow Po. Seorang wartawan yang ikut meliput penggerebekan ini kemudian terlihat tergesa-gesa masuk ke mobilnya setelah meliput ya. Di dalam mobil dia memberikan informasi yang barusan didapatnya dari kepolisian. Dia mengatakan tadi siang ada 2 orang Korea yang saling duel dan merusak lahan bisnis ini. Dan penerima informasi ternyata tidak lain adalah Chow Po, si bos mafia organ. Sedangkan Kim sendiri balik ke markasnya Lee. Di markas dia meminta peta pada Lee karena Kim hendak menuju tempat bernama Langyao untuk menyelamatkan anaknya sebelum terlambat. Sembari memberi Kim peta, Lee pun mengabarkan berita duka jika Chun telah tewas dibunuh oleh orang bernama Ray. Ray si pembunuh ini meninggalkan nomor telepon miliknya dan surat ancaman untuk Kim. Menyadari jika Ray bukan orang sembarangan, Lee berpesan pada Kim untuk lebih berhati-hati sembari memberinya pistol. Sementara Kim sudah bergerak menuju Langyao, Ray terlihat masih rehat di penginapannya karena dia kehilangan jejak buruan. Tak berselang ponsel Ray berdering dan setelah dijawab, ternyata itu telepon dari Kim. Kim mengancam balik Ray, jika dia terus mengejarnya maka Kim tak akan segan membunuhnya. Lanjut esoknya di kantor polisi Thailand, saat ini Yui ditahan di penjara ya. Kemudian Yui dipanggil pihak kepolisian untuk menjelaskan keterlibatannya dalam tragedi pembantaian gangster Thailand kemarin. Terpaksa Yui berkata jujur, dirinya mengaku hanya disewa jasanya untuk mengantar orang Korea bernama Kim mencari anaknya yang hilang. Yui membeberkan tujuan Kim yaitu pergi ke Langyao. Untunglah berkat kejujuran Yui itu dia pun akhirnya dibebaskan. Cerita beralih pada Kim lagi. Pagi itu dia sudah tiba di daerah Langyao dengan mengendarai mobilnya. Sembari berkeliling dia mengamati sekitar dan menyempatkan bertanya pada anak kecil yang sedang main bola. Kim bertanya pada anak itu di mana letak pabrik pembuatan bola di sekitar sini sembari memberinya uang. Si anak ini tergiur dengan uangnya kemudian menunjukkan letak pabrik itu dan Kim segera mencari spot yang enak untuk mengawasi pabrik tersebut. Sedangkan Ray sendiri juga mengejar Kim. Sebelumnya dia menyempatkan mampir ke toko senjata. Ray hendak membeli beberapa pucuk senjata dan granat nih. Sembari mengecek senjata yang hendak dibelinya, Ray bertanya pada penjaga toko senjata mengenai keberadaan markas mafia bernama Chow Po. Penjaga toko ini yang ternyata adalah anak buah Chow Po menolak memberitahunya dan dia pun dihajar oleh Ray. Tak lama kemudian anak buah Chow Po lain yang mendengar kegaduhan di dalam toko segera mengecek ke dalam dan segera mereka langsung ditodong shotgun oleh Ray.
Ray memaksa mereka untuk membawanya pergi ke markasnya Chow Po berada. Balik pada Kim lagi, ketika dia sudah menemukan spot potensial untuk mengawasi pabrik bola, tak sadar ternyata dirinya juga sudah diincar oleh kepolisian Thailand untuk ditangkap. Tak lama dari kejauhan, Kim lihat sosok bocah mirip Min anaknya disekap di gedung pabrik itu. Segeralah tanpa pikir panjang, Kim menuju pabrik bola untuk menyelamatkan Min anaknya. Di tengah perjalanan menuju pabrik bola, tak disangka mobil Kim yang melaju kencang dihadang oleh Ray yang menyerangnya. Ketika Kim hendak balik arah untuk menghindar, apesnya dia di sisi belakang juga mengejar polisi Thailand. Terpaksalah Kim menerobos barisan polisi yang menghadangnya itu sehingga terjadi duel antara Ray dan polisi yang saling berhadapan. Merasa diuntungkan dengan kedatangan polisi yang membuatnya lolos dari kejaran Ray, Kim pun diam-diam keluar dari mobil dan menyelinap menuju pabrik bola. Sesampainya Kim di dalam pabrik bola itu, dia langsung menghabisi para gangster yang hendak membedah Min di meja operasi. Kemudian Kim segera membawa Min yang masih pingsan terbius untuk kabur dari pabrik. Selanjutnya Kim pun menyewa kamar penginapan untuk tempat mereka bersembunyi sementara. Di penginapan itu Kim mengobati luka tembaknya dan lanjut merawat Min yang belum sadar juga. Gerak cepat Kim segera menghubungi Lee untuk meminta bantuan. Kim meminta informasi di mana dia kira-kira bisa beli tiket kapal untuk kabur dari Thailand. Tentu Lee pun menyuruh Kim untuk menemui calo tiket yang dia kenal. Sedangkan Lee sendiri hendak ikut kabur dari Thailand karena dia tahu nyawanya juga diincar oleh Ray. Sementara Kim dan Lee berencana kabur, di markas sindikat penjualan organ manusia, bos Chow Po memimpin rapat terbatas bersama anak buahnya. Tak disangka datang tamu tak diundang menerobos rapat itu. Dia adalah Ray yang berhasil memenangkan pertempuran melawan polisi. Ray menerobos sambil mengancam akan meledakkan markas milik Chow Po ini dengan selusin granat jika Chow Po tak mau berunding. Terpaksalah Chow Po mengalah dan menjamu Ray dengan baik-baik. Dalam diskusi mereka, Ray mengajak Chow Po kerjasama untuk menangkap Kim yang telah mengacaukan bisnisnya Chow Po. Balik lagi di penginapan, malam itu Min sudah sadar dan terlihat syok berat atas semua kejadian yang menimpanya. Di sini Kim berusaha memperkenalkan dirinya pada Min jika dialah ayahnya. Namun Min tak merespon nih. Tak mau buang waktu, Kim pun lanjut menelpon Yui untuk meminta bantuan. Kim meminta tolong pada Yui untuk merawat Min dengan menyusul ke hotel bernama Arun Siam besok pagi. Di sisi lain, Ray kembali bergerak setelah membuat kesepakatan dengan Chow Po tadi. Hebatnya dia berhasil menemukan Lee di tempat persembunyiannya. Ray sempat menginterogasi dan menyiksa Lee untuk mendapat informasi keberadaan Kim sebelum akhirnya dia menghabisinya. Lanjut esok paginya, Kim meninggalkan penginapan itu menuju hotel Arun Siam dan menyewa kamar hotel sebagai persembunyian berikutnya. Sembari menunggu Yui datang, Kim sempat memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Min yang tak kunjung berbicara sepatah kata pun. Kata dokter Min sebenarnya baik-baik aja, namun dia terlihat trauma berat. Dokter pun menyarankan Kim untuk membawanya ke psikolog. Tugas sang dokter sudah selesai sebenarnya, namun karena Yui belum datang juga, Kim meminta tolong pada dokter untuk menjaga Min sebentar karena dia ada urusan. Sang dokter bersedia dan Kim pun pergi keluar dengan urusannya itu. Tujuan Kim keluar hotel untuk membeli tiket kapal pada calo untuk kabur dari Thailand. Setelah berhasil mendapat tiket itu, niat Kim mau balik ke hotel lagi. Namun sesampainya dia di hotel, justru hotel itu sudah dikepung oleh anak buah Chow Po. Terjadilah duel sengit menuju kamar hotel. Sesampainya Kim di kamar hotelnya, dia apes dan disergap oleh Ray beserta anak buah Chow Po yang tersisa. Sadisnya, dokter yang menjaga Min dihabisi oleh Ray, sedangkan Min sudah dimasukkan ke dalam koper. Licik sekali nih, setelah Ray dibantu oleh anak buahnya Chow Po dalam meringkus Kim, dia justru berkhianat. Ray menghabisi anak buah Chow Po dengan pistolnya hingga menyisakan 2 orang saja. Kemudian dia menyuruh 2 anak buah Chow Po yang tersisa ini untuk disuruh membawa Kim ke mobilnya yang sudah disiapkan di parkiran hotel. Lanjut kita di parkiran hotel. Ray pergi duluan membawa koper berisi Min dengan mobilnya. Tak berselang, Yui yang baru tiba di parkiran itu tak sengaja melihat Kim diangkut ke dalam mobil van. Dia pun nekat menabrak mobil van itu dan mengakibatkan anak buah Chow Po tewas. Kemudian Yui membebaskan Kim dan Kim langsung berlari mengejar Ray yang membawa anaknya pergi. Memanfaatkan jalan tikus, Kim berhasil menghadang mobil Ray dari arah depan. Bermodal pistol yang dia bawa, Kim memecahkan kaca depan mobil Ray dan kemudian dia melompat ke dalam mobilnya Ray. Di dalam mobil, keduanya lanjut berduel sengit sehingga mobil menabrak tembok pertokoan. Dalam duel itu, Kim kena tikam Ray di perutnya. Namun Kim tak menyerah. Dia menemukan granat di dalam mobil itu dan mengaktifkannya. Boom! Membuat mobil itu terguling. Di
Di sini Kim yang terluka parah dengan tenaga sisanya menyelamatkan Min dari dalam koper geng. Kemudian dia menitipkan Min pada Yui dan menyuruh mereka pergi menjauh. Sebelum itu, Kim juga berwasiat pada Yui agar dia pergi ke sebuah loker yang berada di terminal bus karena di sana Kim sudah menyiapkan tiket untuk pergi dari Thailand. Selesai berwasiat, kali ini Kim berniat mengakhiri duelnya dengan Ray. Dia nekat meledakkan granat yang tersisa di mobil itu. Akhir cerita, Yui dan Min sampai ke loker yang diwasiatkan Kim tadi. Setelah dibuka loker itu, dia menemukan setumpuk uang cash bersama tiket menuju Panama. Selang beberapa hari kemudian, sampailah Yui dan Min di Panama. Di Panama, ternyata Kim sudah menyiapkan sebuah rumah tepi pantai untuk Min dan Yui tinggali. Cerita pun selesai, sampai jumpa di kisah